Halo semuanya. Kenapa ada Anda? Kenapa ada Anda di kantor saya? Kembali lagi di TTS. Tanya-tanya semaunya. Tanya-tanya semaunya. Aneh banget gue liat lu di sini deh. Aneh banget sih. Jujur ya. Kita tuh gak pernah ada pada depan begini loh. Seumur hidup. Om Ded, gue jujur aja terus terang aja ya. Jadi kan minggu lalu, kan tim kita kan di kontak tuh katanya, Om Ded tuh timnya Om Ded kontak tuh mau main dong ke YouTube-nya Radit gitu kan. Ya. Terus kita tuh tegang, mau ngapain dia? Kan nggak biasa banget kan? Awal lu mah kelewatan. Kenapa kelewatan? Gue tuh kenal lu udah lama lu. Lu tuh mungkin salah satu, kalau lu anggap gue selebriti deh, anggap itu. Mungkin salah satu selebriti yang paling kenal lu tuh gue lah. Iya bener. Iya kan? Iya kan? Karena kita ketemu lumayan sering loh. Iya. Dibanding aku sama teman-teman Gak mungkin, yang lain. gak mungkin. Di acara tuh dia paling sering ketemu selebriti atau public figure tuh gue. Bener. Dan walaupun kita di IMB, aku tuh ngobrolnya sama Om Ded mulu deh. Iya karena lu gak punya teman. Iya makanya. Lu gak punya teman. Nih Om Ded udah datang belum ya? Udah datang. Gue tempel deh. Iya, gak punya teman. Sampingnya siapa? Igun. Iya bener. Sama Ivan Gunawan. Bingung nih mau ngobrolin apa sama Igun coba. Cinta Laura nyamperin lu ngomong. Iya. Gitu. Belum nanti ya kalau ada Om Ded makanya paling nyambung memang Iya sih memang. sebenarnya. Udah, emang kita tuh sehati. Bener ya? Ingat gak sih waktu kita ke Malang terus delay di waiting room kan? pesawat delay di waiting room? Kan? Kita ngobrol 2 jam kali Wah ya. itu lama banget. Dan itu obrolan lu paling lama kan? Cuma ya fun fact. Ini fun fact. Gue kenal dia itu udah berapa tahun ya? Lama lah ya. 5 tahun mah lebih kali ya. Ada lah ya 5 tahun. Seumur kenal gue tuh gak pernah duduk hadap-hadapan begini. Biasanya Bener. Kalaupun kita depan-depan di situ tuh, misalnya kan 1, 2, 3, 4, Om Ded di situ, ya, di sini, miring ini, benar. Ini Kita nggak pernah. Gak pernah. Iya. Gak pernah. Acara lu di samping pasti. Betul. TTS di samping. Iya. Seminar di samping. Iya. Gak pernah. Tapi waktu itu, waktu acara pertama kita bareng satu panggung, itu tuh gue masih inget banget tuh Om Ded. Karena pas lu berdiri, itu ngalingin lampu, itu gue kayak gerhana gue. Enggak, badan lu gede banget Om Ded. Gede banget badannya gitu loh. Jadi di belakang tuh udah kayak bayangan gitu. Oh itu bareng sama lu ya? Iya. Iya. Yang di Itu kan, panggung tuh. iya benar. Yang malamnya tuh sudah gitu kita itu kan. Oh ketemu itu, yang kutuan. Iya bener. Kita lagi ngobrol di bukan di lobi ya, depan kamar ya. Iya. Depan kamar ada. Terus tiba-tiba ada yang lagi rame kan waktu itu siapa Iya, yang gue dua lupa orang. lah lagi viral kan. Tiba-tiba kucuk Sini kita nyalain kamera. Wah gila sih. Gila itu lama banget sih. Cuman yang makanya kemarin itu kayak ngerasa Om Ded tuh kenapa ya gitu kayak kok tumben banget gitu. Kayak apa emang lagi kenapa gitu apa? Kenapa sih Dit? Lu kayak gitu? Lu kenapa ngejudge-nya gue kenapa sih? Enggak, emang pengen main kan tapi kan. Oke, ini reasons gue ya? Iya. Jadi mau tau alasan gue. Bener ya? Oke. Jujur ya, Oke. oke. Gue tuh mikir pada saat TTS kemarin. Iya. TTS terakhir. Gue gak tahu nih, lu tuh udah ngomong ke semua orang belum sih? Apa tuh? That you gonna move Kemana? ke luar negeri? Ya buat pensiun, Wah, ya. udah ngomong. Boleh nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa Aku nih. ada rencana pensiun di luar negeri, Nah, tapi jadi kan tuh- belum tahu kapan. Ya, tapi kan lu punya rencana pensiun di luar negeri kan. Mau kapan, mau besok, mau 10 tahun lagi, tapi lu punya rencana itu. Betul. Terus gue mikir, kita kan sering banget acara ya. Dan Iya. setiap kali, ini nih jujur buat gue dalam hati ya. Iya. Gue kayak acara TTS nih. Kalau misalnya hostnya diganti. Bukan gue gitu. Bukan lu. Ya beda kalau sekali-sekali ya. Iya. Kalau kadang-kadang lu kan gak bisa atau gue gak bisa kan pernah tuh diganti ya. Iya. I'm okay. Tapi kayaknya kalau hostnya diganti bukan lu, kayaknya gue mundur. Kenapa tuh? Ya udah bukan TTS aja, udah gitu ya? nggak nyambung aja buat gue. Iya gitu. ya. Karena menurut gue omongan ngobrolan gue sama lu tuh kayak ini kayak kita ngobrol gini kan beda ya. Tapi begitu ada di sana kan mindset otak kita tuh udah kita tahu nih mau kemana, lu mau kemana nih. Iya, udah nyetel lah. Udah ngetel banget. Iya. Gila di skrip enggak. Iya, Cuma dikasih tahu bahannya kenapa manusia harus bernafas. Omongin dah tuh sejam gitu. But you imagine that ya. Pertanyaannya ada kenapa manusia harus bernafas. Seakan-akan gitu lah ya. Iya. Itu kalau nggak ketemu profesional, Iya. mati loh gue. Gimana caranya ngomongin itu 1 jam terus Iya, harus iya. ngeliatin apa yang akan dia lakukan.
Udah gitu ada hasil riset lagi. Ada hasil Ya kita riset. nggak tahu itu riset dari Kita mana. nggak ngerti. Kita nggak paham. Bener. Gue tuh harus tahu your move. Terus Radit tuh harus tahu my move. Bener. Gerakan dia kemana. Even gerakan kan. Gue harus tahu kan. Lu juga harus tahu gerakan gue Ya kan. ini mau main apa Mau nih? main apa Mau nih? main apa nih gitu kan Nanti kita tiba- mikir terus kan. Betul, nanti tiba-tiba gue nendang pot lah, Iya, terus betul. reaksi dia harus gimana, kalau dia lagi ngapain reaksi gue harus gimana. Itu tuh kalau gue harus dirubah, ya udah mendingan gue nggak ada lagi. Iya, gitu. iya. Nah terus dari sana ya, dari Iya. sana ya. Radit nih kayaknya pernah main di podcast gue, Iya. walaupun Anda promo pada saat itu. Tapi kan pernah kan? Iya. Benar kan? Tapi Anda promo Iya, kan? ya Om Ded mau promo juga boleh hari Nggak, saya ini. nggak. Siapa tahu ada mau apa. Enggak ada Oh, apa-apa. enggak. Anda kan waktu itu datang karena produk kan. ya Iya, kan? iya, betul. Tapi at least muka lu tuh pernah ada di podcast gue. Oke, 2 kali. waktu Dua itu. kali kan? Dua-duanya promo kan? Ngaku loh. Iya betul, 2 kali dua-duanya ada Dua-duanya produk promo ya. kan, iya Bener. Sampai gue udah ganti studio, udah pindah. Oh iya, belum main lagi. Iya, udah pindah studio. Ya lumayan lah sekarang lebih besar lah gitu. Oke. Itu belum pernah ada lagi. Nah, terus gue mikir, ini kalau sampai dia satu saat pensiun atau apa, Iya. gue tuh nggak pernah main di tempat dia loh sama sekali loh. Oke. Padahal sebagai YouTuber gitu ya, kita bilangnya YouTuber deh ya. Iya. Kita bilangnya YouTuber deh. Iya. You are kan part 1% of the top. Iya, termasuk yang lama juga. Iya, termasuk yang paling lama juga. Dan gue nggak pernah muka gue tuh ada di tempat lu. Sedangkan chemistry gue menurut gue oke gitu loh kalau sama lu. Jadi Seru. iya seru gitu. Tapi pertanyaan nih, kan Anda pernah di konten saya waktu itu, yang apa 5 pertanyaan sulit ya? Tapi kan itu kan on the spot kan. Oh iya, betul. Itu juga Habis itu rame lagi. yang lu jadi psikopat bukan? Iya, habis itu kok jadi itu nempel banget loh Om Ded. Iya, gua tahu. Sampai sekarang Iya. orang-orang tuh pada lu beneran psikopat gak sih gitu? Tapi kan artinya gue memberikan warna di hidup lu kan. Warna pembunuhan. Ya memang, tapi kan memberikan warna di hidup lu. Iya. Jadi gue berpikir kayaknya gue ngomong sama Yosi, coba dong kontakin. Sebenarnya kan gue bisa aja chat lu ya gitu ya. Iya, bener. Gue bisa aja chat lu, tapi kan gue tau lah prosedur yang baik dan benar. Kayaknya mendingan tim ke tim, jadi mereka yang ngaturin. Oke. Kita tinggal ketemu gitu. Karena seumur umur kita ketemu juga begitu, nggak pernah chat-chatan. Ya emang jarang sih. Ya kadang-kadang kita nunggu juga. Gue inget banget siapa waktu itu si Onat ya kalau nggak salah ya. Jadi kan aku kan ruang tunggu kan di Cekso yang di dalam tuh. Betul, gue di Om Ded- luar Om Ded kan kadang-kadang. kadang-kadang yang di luar kan. Terus pokoknya pas gue keluar ada Onat. Terus Om Ded bilang, Dit tadi Onat mau masuk, gue bilang jangan. Kalau sama Radit biasanya nggak asik. Tapi makasih loh. Makasih loh. Tapi Anda menyelamatkan saya loh. Tapi kan Bener loh. dengar ya. Dari- Gue tuh Gimana coba? Oke. Gue tuh gini, kenapa mungkin gue merasa gue bisa klop ya? Iya. Karena gue tahu lu punya karakter. Betul. Gue paham banget lu punya karakter. Gue tahu momen-momen lu bisa ngobrol, lu mau menyendiri tuh menurut gue paham deh gitu. Betul. Jadi ketika Onat datang gitu ya. Daripada nih orang ngomongnya membuat dia punya mood tidak menyenangkan. Ya kan? Kayak nggak gitu juga sih. Ya, tapi nggak gini, Dit. Lu harus mengakui dulu. Iya. Dia itu kadang-kadang kayak kalau udah, tapi dia bisa berakting ketika di panggung. Iya. Cuma ketika ngomong tuh mukanya kelihatan. Nih orang sih sebenarnya udah mau ke WC nih. Dia bisa duduk di WC nggak ngapa-ngapain nih, hanya untuk menghindar. nih. Untuk kabur ya? Untuk kabur. Kok tahu nih. sih? Tahu lah. Tahu dari mana sih? Ya ilah. Udah bro, gue tuh tahu banget. Gitu Makanya ketika Onat datang, set, ada di mana? Di dalam. Oh, ke dalamnya nunggu. Lu depan aja lu. Lu depan aja. Deh, nggak asik udah otoran. Depan aja. Tapi gue tuh menyelamatkan lu. Bener. Kalau ada dia kan mungkin kayak ngobrolnya apa ya gitu. Walaupun aku kenal juga Onat ya. Kemarin juga abis main di tempatnya Onat. Ya, tapi kan itu kan karena konten. Iya betul. Coba nggak konten, lu ngobrol. Ih bingung juga sih. Kita pernah ngobrol 2 jam tanpa konten. Itu kan? aneh sih. Iya kan? Kita pernah ngobrol Bener. tanpa konten. Ini manusia ya. Gue bocor-bocorin di sini. Apalagi nih. Jadi biarkan aja. Karena kan saya bintang tamu kan. Ya boleh. Silakan. Iya, bocor. IMB. IMB betul. IMB.
Oh anyway lu jadi punchlines gue ketika gue stand up comedy. Stand up, iya. Kan Om Deddy udah cerita Iya, gitu gue ya. izin sama lu. Tapi ini yang nggak pernah keluar. Apa tuh? Di MB. Kalau aku inget yang di MB itu yang nada tuh. Iya kan? Kadang kan nada perform. Terus kayak semua kan terharu ya, terenyuh ya. Betul. Ini tampang. Kenapa? Apa emang? Kenapa? Dia perform apa ya? Yang bunda Yang bunda yang nari sama mama ya. Ini Iya, ada nada anyway di belakang. ada nada. Yang bunda menari sama. Gue nonton kan, wah anjir, gue merasa bahwa ini touchy gitu ya. Si Cinta Laura kan begini udah. Gitu kan. Samping gue Ivan Gunawan kan. Gue lihat Cinta Laura begini. Si Ivan Gunawan udah begini. Gue kan kealangan Ivan Gunawan dong. Dia gede kan badannya. Jadi gue harus mundurin kursi kan. Set, karena gue mau lihat sahabat gue satu ini gimana tampaknya kan. Set, gue mundurin kursi, gue nengok sana. Dia gini loh. Iya kan kan merhatiin, Om Ded merhatiin. Enggak, lu sambil mainin bibir gitu, gue nyimpan begini. Ya, kayak ngerasain. Ngerasain di mana? Ngerasain apa? Kan sedih. Ih sedih nih gitu. Sejak kapan lu sedih kayak gitu? Hah? Gue liat manusia di satu nih. Iya habis. Jadi yang gak nangis tuh cuma gue sama dia gak nangis. Nah, Om Deddy kenapa gak nangis? Nah, bener juga ya. ya kan, bener kan? Oh, gue gak nangis karena begitu gue lihat oke, apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu. Oke. Saya harus ngapain? Oh, akhirnya dibantu. Ya ini sih alasan ya sekarang ya, tapi karena pertanyaan, kan saya harus hak jawab ya kan? Iya. Tampang Anda flat. Ya, tapi mau gimana gitu loh kan? Ya kita cuman ngelihat wah ini terenyuh. Ya kan nggak harus sampai nangis kan? Maksudnya kayak kita bisa ngerasain pakai feeling gitu. Tapi berarti emang habitat kita tuh bukan di TV. Maksudnya seberapa bedanya kita kreator sama TV sih memang? Kan Om Deddy di dua-duanya nih. Kalau menurut gue enggak juga, Dit. Karena kalau kita bicara TV hitam putih aja nih pada saat itu. Itu kan lama-lama kan menurun. Hitam putih. Hitam putihnya. Oke. Walaupun pada saat itu ya gini, ini menarik kalau lu nanyanya itu. Hitam putih itu sampai terakhir menurut gue ya dan menurut apa yang gue dengar itu masih salah satu penghasilan terbesar di TV. Penghasilan, bukan berarti rating ya? Bukan rating ya, brand. Oke. Karena penontonnya dianggap penonton-nonton yang bisa convert ke produk lah. Gitu. Iya. Tapi secara rating dan sharing makin lama makin turun. Karena undangan gue itu orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang punya brand. Bukan bintang tamunya itu orang-orang yang punya talenta, Oke. inspiratif dari daerah yang bukan tontonan TV. Iya. Tapi itu works pada saat itu. Oke. Terus ketika komedi gue masukin, Regen masuknya. Jadi itu sebenarnya bukan tontonan TV. Oke. Nah, akhirnya karena ngejar rating dan sharing masuk Rico Ceper, masuk yang lain dan sebagainya, ada gimmicknya, ada ininya, ada masaknya, ada apanya. Then I start not to enjoy that sebenarnya. Gue mulai nggak menyukai acaranya, gitu karena ya apa ya talk show. Karena jadi variety show. It's become variety show. Di segmen satunya ada atraksi dulu, segmen 2-nya ini, segmen 3-nya, segmen 4-nya ada masak. Oh ini kok nggak seperti hitam putih yang dulu gitu. Walaupun gue di sana punya hak untuk mau apa tidak mau bintang tamunya. Tapi kan kalau di combine gue nggak berhak juga. Oh gue nggak mau ini. Kalau gue gitu terus ya nggak jalan nih acara gitu kan intinya. Nah karena penonton TV itu kelas A-nya sudah beda 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau kelas A dulu ya, sepengetahuan gue dari sini sepengetahuan gue, misalnya kelas A-nya dulu tuh adalah orang-orang yang spend 8 juta ke atas. Kalau sekarang orang yang spend 4 juta ke atas. Artinya penonton A sudah pindah dari TV ke sosial media atau OTT. Nah jadi kalau kita mau bikin acara TV, mau nggak mau kita ngikutin tipe penonton yang ada di sana. Which is yang lebih bawah lagi. Nah tipe penonton yang lebih bawah lagi nggak akan masuk ke karakter gue, ke jokesnya lu nggak akan masuk. They want actions, they want movement. Kan TV itu ketika tidak ada movement orang ninggal. Oh makanya sinetron tuh ada zoom apa segala karena movement. itu. Jadi kan orang lagi makan nengok tiba-tiba jeng gitu kan nengok kan. Makannya di sini, seharusnya jeng-jengnya ke sini dong. Kan Kan TV-nya 2 nih. Oh TV-nya 2? TV-nya 2. Oh ada yang kayak gitu ya? Ada. Oh. Orang kalau susah TV-nya 2 tapi kecil-kecil.
Ada ya gitu ya? Iya. Ada. Saya percaya. Iya. TV Casio yang zaman dulu segini tuh. Jadi menurut gue akhirnya jokes semuanya, perilaku kita semuanya nggak masuk ke penonton TV di saat ini. Oke. Tapi kalau gue mengatakan hal tersebut artinya ya kita juga nggak akan merubah kebiasaan orang juga dong untuk nonton. Kan sama kayak pada saat stand up komedi nggak diterima, akhirnya diterima kan. Iya. Dulu gue main sulap nggak diterima, akhirnya diterima kan. Oke. Karena di-push-nya kuat kan. Nah kalau TV nggak nge-push komedi-komedi atau acara-acara yang berkualitas ya akhirnya penontonnya akan... Imagine if all TV making a quality show. Pilihannya jadi quality kan gitu. Tapi semua tuh ada masa hidupnya nggak? Kayak misalnya katakanlah hitam putih gitu. Apakah memang ada shelf life-nya gitu? Kayak biasanya program TV itu ya 7-10 tahun nanti dia akan pelan-pelan turun atau enggak juga? This is a very good questions. I think ada menurut gua karena behavior penontonnya berubah. Sedangkan orang yang sudah ada di sana, pembawa acaranya behaviornya nggak berubah. Nggak berubah bukan berarti nggak mau ngikutin perkembangan zaman ya. Maksudnya selera penonton berarti? Selera penontonnya berubah. Karena menurut gua kan dengan adanya OTT, dengan adanya YouTube dan sosial media tergeser ke sana. Penonton yang tadinya suka dengan behavior lu pindah ke sana. Nah kita yang ada di sana nggak bisa ngikutin behavior yang baru. Oke. Gitu. Dan itu kan akan muter terus pasti kan. Oke. Akan muter terus aja. Itu kenapa Om Ded sekarang di YouTube ini banget ya? Kayak invest gede-gedean ya. Kalau kita lihat kan banyak banget yang di Yang pojok close the door. kanan ada close the door itu apa sih, kayak manajemen atau Jadi gue invest ke mereka punya channel. dikasih duit? Ya invest betul. Oke. Invest ke mereka punya channel. Gitu. Oke. Karena gue yakin bahwa ya ini industrinya industri media. Sama aja seperti TV tapi industrinya media, penontonnya berbeda. Gitu kan. Penontonnya berbeda. Ya gue masuk ke sana. Tapi tahu nggak tantangan paling besar kita ya? Karena kan tadi ngomongin pensiun apa segala macam ya. Tantangan terbesar tuh apalagi kalau nama channelnya Deddy Corbuzier, Raditya Dika. Itu gimana caranya kita melepaskan diri dari identitas kita untuk channel kita. Nah itu aku lihat Om Ded udah berusaha ngelakuin itu pakai pras ya. Ada dua sebenarnya. Itu strategi bukan? Strategi. Jadi contohnya salah satunya di hari Sabtu itu udah pras. Itu Pras Teguh megang aja udah. Iya. Udah bukan gue. Cara milih yang ini tamunya Pras, yang ini tamu gue itu gimana? Gue tahu mana yang lebih masuk ke pras, mana yang lebih masuk ke gue. Di mananya? Ya udah ini cocok buat orang gondrong nih gitu. Oke. Gue menjawab ya. Gue menjawab. Pras kan base-nya komedian. Komedian. Oke. Dia lebih paham memainkan hal tersebut. Lebih paham memainkan komedi. Komedi dibandingkan gue pasti. Oke. Maka ketika bintang tamu yang notabene lebih berkomedi Oke. dan gue tidak kenal. Oke. Contohnya Yono Bakri. Ya. Karena Yono sama Pras. Ya. Dia udah happy lo diundang close the door. Ketemu sama Pras. Oh gue mau cerita itu. Oh iya terus. Itu, nah ingetin gue ya. Oke. Orang-orang ini menurut gue akan lebih tepat digodoknya sama Pras dibandingin sama gue. Oke, karena komedian nih. Karena komedian, terus ketika komedian belum pernah ketemu gue dan mereka ketemu gue, pasti mereka merasa anjing Deddy Corbuzier nih. Belum apa-apa terintimidasi. Oke. Ketika gue mau ngelucu, dia coba ngelucu, dia tahan. Emang iya? Pasti. Maksudnya gimana? Jadi karena ketemu Om Ded nih, gue terintimidasi nih, ini podcast gede nih. Lucu gak gue? Jadi dia maksa atau malah nahan? Maksa dan nahan. Oke. Mencari. Kecuali yang gue kenal ya. Oke. Ya banyak banget stand up yang gue kenal gitu kan. I'm okay with that gitu. Tapi banyak yang Pras lebih masuk pasti. Oke. Nah ketika Pras lebih masuk ke sana, gue bisa konsentrasi ke yang menurut gue lebih masuk. Oke. Contohnya kayak misalnya ya paling sederhana kayak kasus-kasus lah, gue pasti bisa lebih masuk dibandingkan Pras. Karena tajam tuh. Karena tajam. Galinya tajam. Oke. Dan itu kejadian itu. Jadi ketika pertama kali diundang ke Close the Door, lo kok Pras? Siapa? Ada yang gitu? Ada yang gitu kan? Kaget kan? Ditelepon nih, kita mau ngajak nih podcast Close the Door. Begitu masuk, Pras. kok ada rambut? Ada rambut ya kan? itu berapa bulan pertama begitu loh. Oh gitu. Dan Prasnya juga anjrit gitu kan. Ini gue ditaruh di sini nih tekanan batin nih buat gue nih gitu. Ada nggak yang nolak?
Ada nggak bintang tamu yang udah datang pas tahu bukan Om Ded? Nggak, karena at the end of the day Pras menghubungi mereka. Maksudnya gimana tuh? Kayak diyakinkan atau? Dikasih tahu bahwa Prasnya akan menghubungi mereka. Oke. Jadi mereka sudah tahu. Oke. Gitu. Mereka udah tahu. Dan menurut gua Pras cocok dan bagus banget di sana, itu satu. Oke. Yang kedua somasi. Sekarang udah nggak somasi. Sekarang Ormas itu udah 3 kali tanpa gue. Ya lihat sih. Ya ada beberapa kali udah tanpa gue. Yang Panji ketahuan di luar negeri itu ya. Betul. Ini kan. Iya. Terus main ada waktu Gilang Dirga dan sebagainya udah tanpa gue tuh. Itu keberanian yang luar biasa loh. Kayak aku nggak pernah punya keberanian untuk gue kasih satu konten di YouTube gue yang nggak ada guanya sama sekali untuk dijadikan rutin gitu. Itu gimana nemuin? Gue punya keyakinan nih. Pasti penonton ribut kan awal-awal. Awal-awal ribut. Ya kan. Awal-awal ribut. Gimana tuh convictionnya untuk kayak ini jalan yang bener. Oke, kalau Pras itu taruhan. Tapi gue percaya sama Prasnya. Jadi I believe in that person. Ada casting gak sih? Enggak. Kok bisa? Itu handpick. Anda nih stand up komedian. Ya gue kenal banyak kan semua. Kemarin 3 hari itu 100 stand up yang tampil di stand up fest. Iya. Kok bisa satu nama yang Anda pick gitu? Gue ngobrol sama dia, terus gue ngelihat 1 atau 2 dia punya podcast gitu. Menurut gue, dia punya sesuatu yang mungkin gue atau orang lain gak ada. Oke. Jadi dia komedi tapi dia bisa deep nanyanya. Oke. Gitu. Oke. Tapi emang bagus banget sih Pras Teguh itu. Bagus kan, lucu gitu dan natural gitu maksud gue. Kalau itu handpick dan itu taruhan. Dan gue ngobrol sama Pras tuh 1 jam lebih. Untuk meyakinkan bahwa dia mau, karena dia nggak mau awalnya. Hah? Masa dia nggak mau? Iya, dia bukan nggak mau, dia bilang, Om, gue di mana? Di studio. Wah, Om, ini gede banget loh. Ini penontonnya gimana nanti? Nanti ribut nggak? Nanti ini nggak? Nanti apa nggak? Gue bilang sama dia nggak gini aja, lu mau apa nggak dulu deh. Oke. Gitu deh. Kalau lu mau, udah nggak usah banyak ngomong, kita mulai. Oke. Gitu. Karena gue susah ngeyakinin lu, gimana caranya gue ngeyakinin gitu kan, nggak bisa juga diyakinin. Is either you want it or not. Kalau nggak jalan gimana? Ya kita coba terus sampai jalan. Nggak ada masalah buat guanya juga gitu. Dan akhirnya dia mau tuh? Akhirnya dia mau. Dan merangkak, view-nya merangkak. Awal-awal mungkin nggak terlalu bagus gitu. Tapi sekarang kita sudah punya standar view-nya Pras minimal 500.000. Oke. Itu iya bener ya, 500.000 tuh minimal. Gitu. Itu benchmark lah? Itu benchmarknya Pras sekarang. Paling kecil ya, 500.000. Kalau Ormas, gua sudah mengkonsepkan gimana caranya ini tanpa gue dari awal. Oke. Makanya ketika gue bikin Ormas, gue bikin kerubutan. Oke. Dan guanya hanya keluar di awal. Pas awal-awal? Pas awal, enggak. Sekarang udah enggak kan? Enggak, gua kan hanya keluar nge-host. Sekarang kan udah sama sekali nggak ada kan? Sekarang udah nggak ada guanya. Sometimes gua ada lah, tapi sometimes gua nggak ada. Awalnya kan dulu kan gue cuman keluar ngebuka lah. Sama tentang gua tinggal kan. Ending gua kasih konklusi kan. Iya. Tapi kan itu 5 menit, Pak. 20 menitnya itu kan udah mereka yang jalan nih. Nah, berarti gua bisa digantikan dong harusnya. Oke. Nah, kita coba. Kebukti tapi yang kemarin nggak ada Om Ded. Kebukti yang nggak ada guanya 2 juta penontonnya. Wow. Udah coba dicek berapa. Terbukti penontonnya jadi penontonnya sudah nonton Ormas bukan nonton gue. Kan kalau orang kayak kita kan kita nggak mikirin ini lagi ya, nggak mikirin famousity lagi ya kayaknya nggak mikirin gue pengen nampil, kayaknya udah nggak gitu deh. Iya. Kita udah capek. Jalan lah itu. Iya kan, orang kayak kita kan mikir programnya jalan apa enggak kan. Dan programnya jalan tanpa gua. Dan I am very happy karena program. Jadi sulit untuk menerangkan ke orang-orang yang belum paham bahwa saya sangat bahagia ketika programnya jalan tanpa ada saya. Oke, itu make sense sih. Karena itu cita-citaku juga. Iya kan? Iya, untuk menjalankan ini tanpa ada keberadaan diriku sih. Tanpa ada Radit kan intinya bener. kan. Iya. Karena itu next step-nya kan? That's the next step. Next step kan? Next step. Kita kan hanya terbatas dengan waktu kita ada kan? Iya. Kalau kita udah lepas itu, semua bisa jalan. Tapi kan itu harus dilalui proses di mana kita butuh validasi dulu, kita masih ingin dikenal orang, masih ada ego ya, masih ada ego dan sebagainya. Kalau gue buat ngelepas, gue alhamdulillah bisa ngelepas gitu. Tapi kalau ngelihat timnya Om Ded nih, maksudnya kayak Ormas atau kemarin kan bikin Somasi ya, Itu kan deket banget sama anak-anak stand up comedy ya. Kenapa tuh? Maksudnya kayak kenapa nggak sama anak-anak Tamiya gitu?
Nggak maksudnya, nggak bercanda ya. Nggak maksudnya, apa istimewanya anak-anak stand up Om Ded? Aku ngeliat itu banget soalnya, kayak dirangkul banget gitu. Gue ngerasa bahwa, buat gue ngerasa bahwa stand up comedy, orang-orang yang ada di stand up comedian itu, kita pernah bahas ini deh, punya rasa self deprecations. Oke, bisa ngatain diri sendiri. Ya, yang mana arts lain tidak seperti itu. Oke. Di mana arts lain, seni lain mana yang ada self deprecationsnya. Oke. Di sulap mungkin ada tapi part of it, nggak seperti itu. Karena kalau sulap dia ada self deprecatingnya itu justru malah ngerusak image dia yang sebagai, dia hebat kan. Iya, nggak bisa gitu kan. Penyanyi nggak mungkin, pelukis nggak mungkin. I think the only arts yang ada itunya cuman di komedi. Apa menariknya punya itu untuk konten YouTube, seni dan kerja bareng? Gua rasa masyarakat sekarang sangat menghargai seseorang ketika seseorang menjadi dirinya sendiri. Oke. Nggak menjadi orang lain. Iya. Masyarakat sekarang lebih mau mendengarkan orang yang terlihat benar-benar ya manusia seperti ini dan bisa menerima keburukannya. Dan gue belajar banyak. Apalagi gue dari performer gue dari magician yang memang didesain bahwa I have to be higher ground kan. Gue harus ada di tingkat level lebih sakti dibandingkan penonton, bandingkan itu kan, gitu kan. Nah, gue belajar banyak bahwa di komedi apalagi di stand up ada satu seni lagi nih, yaitu seni ketika lu bersahabat dengan diri lu sendiri. Iya, berdamai kan. Berdamai dengan diri lu sendiri, and that's not easy kan. Iya. Nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Iya. Itu susahnya luar biasa. Nah, karena gue memang dekat dengan beberapa stand up, akhirnya gue kebawa gitu. Oke. Kebawa untuk ngatain diri sendiri. Kebawa untuk bahwa you know what, why so serious gitu. Oke, lebih santai. About yourself. Emang dulunya nggak gitu, Om Ded? No, because I told you, gue efeknya awalnya kan gue performer, high status performance. Tapi kan ada pemisahan antara panggung sama kehidupan nyata, nggak juga? I don't think so. Karena seperti apalagi magician itu pekerjaan yang dianggap menempel di diri lu. Oke. Beda dengan penyanyi lah. Kalau penyanyi kan nggak mungkin lagi di jalan ketemu temennya, nyanyi dong, nggak. Iya sih. Magician kan ketemu temennya, show me something dong. Iya, ilangin Monas dong. Ilangin Monas dong. Tiba-tiba. Tiba-tiba kan. Jadi kan efek itu ada di gue gitu. Nah, berlakunya waktu gue ngeliat bahwa oh ini ada seni lain di stand up comedy yang menurut gue harusnya semua orang punya hal tersebut. Oke. Jadi buat gue ketika gue punya itu, I become invincible. Menarik ya? Menarik banget ya? Gue malah punya kekuatan yang gak bisa lu patahkan. Gue punya shield yang lu gak bisa nyerang. Karena kalau lo nyerang gue terima. Iya. Ya udah. It's like, well it's a gift not become a gift. When you don't take the gift. Oke. Kan basicnya itu kan. Iya. Nah ketika orang ngatain gue, orang nyerang gue dan sebagainya, ya gue tinggal jawab emang. Contohnya kayak begitu, everything done, everything's gone. Berarti yang waktu nerima roasting di J-Confess, itu pasti udah berdamai dong. Maksudnya gue mau diapain aja oke. Iya. Tapi Deddy Corbuzier 15 tahun yang lalu, rela gak di roasting? Enggak. Oh ya? Pasti enggak. Menarik banget ya? Enggak dong, karena berubah ya Anda ya? Gara-gara ini ya? Menarik juga loh. Kalau Anda nanya berubah ya, karena saya makin tua kan. Iya, lebih wise ya. Wise kan? Enggak kan? Ya. Sorry, pembelaan diri gua ya. When you become magicians, top magicians, number 1 di Indonesia, di dunia gue pernah 2 kali juara. I can do some things impossible. Why would I take you say bad things about me? No. Larinya lebih ke sorry, do you see what I did? Gitu. Lebih ke sana kan larinya. Iya. Dan karakter itu tidak salah when you become a magician. Karena kalau lu jadi magician dan lu self deprecations, you will never be a good magician. Ya. Karena lu aja ragu sama diri. Karena gue aja menerima celaan, enggak. Karena I have to be perfect. Everything calculate. Alat sulap salah 1 senti mati orang kegergaji. Jadi have to be perfect. Pada saat akhirnya gue berhenti,
berhenti, kan my life change dong, bahwa gue nggak main lagi, gue stop perform. Well, I did perform sekali 2 kali kayak di IMB kan gue main sekali 2 kali. Pada saat gue perform di IMB aja di atas panggung, self deprecation gue hilang kan langsung. Iya. Lu ngeliat gue jadi sombong, Switch, lu ngeliat gue jadi karakter, berdiri gue beda, pundak gue ngangkat, tangan gue begini, itu kan beda semua udah kan. Ya gue harus nge-switch ke itu lagi. Tapi ketika di roasting, ditanya roasting itu kan gue udah kenal sama komedian Panji dan sebagainya. Gue tidak tahu bahwa gue akan di roasting separah itu. Emang parah banget ya? Nggak tahu sih. 4 orang bro. 4 orang. Dan ketika tidak ada barrier bahwa lu mau ngerosting gue tapi jangan ngomongin dagu ya. Misalnya. Kan nggak ada begitu. Kan lu mau ngomongin apa aja silahkan kan. Basicnya seperti itu kan. Ketika gue serang, di roast sama mereka, penonton ketawa, bahkan hal-hal yang sangat sensitif pada saat itu diserang. Kebayang lah ya. Dan penonton ketawa, dan gue ngelihat mereka, wait a minute, ini temen gue loh. Artinya ketika mereka ngerosting itu, they know that I will not be angry. Iya, betul. Gitu. Kalau gue bete, berarti yang tolol gue. Iya. Karena berarti ekspektasi mereka sebagai teman tuh salah. Iya. Ke gue gitu. Setelah gue di roasting, gue balas kan. Ya balas tuh biasanya tuh. Gue balas kan. 1 lawan 4 kan. And then they accept. Gitu. Jadi roastingan gue kan pada saat itu komedi buddy gue ada Gilbas, ada macam-macam lah gitu kan. Jadi kita udah tahu nih nyerang Panji kemana, nyerang ini kemana. Dan karena mereka ngerosting gue seperti itu, balasan roasting gue keluar improvisasi yang harusnya nggak ada. Yang I know. Yang makin kenceng ya? Iya, yang gue tahu personal lu. Pribadi gitu maksudnya. Iya. Lu paham lah ya? Iya, ngerti. And after everything is done, terus ketemu di backstage, kita ketawa ketiwi tuh. Iya. And I think, this is another art that sebenarnya ini adalah sebuah seni yang membuat lu jadi manusia yang kuat, yang punya barrier yang nggak bisa ditembus. Dan I think is one of the highest art in art industry adalah ketika seseorang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Gitu. Iya. Makanya gue bilang bahwa magic is one of the oldest art. Tapi komedi apalagi beda dengan komedi biasa loh. Menurut gue. Komedi biasa itu kan orang duduk kursinya diambil ya. Slapstick maksudnya? Slapstick ya. Atau ini jadi keset ya. Iya. Jadi keset ini kan artinya ada objek ada subjek gitu. Ketika lu stand up, lu become objek, lu become subjek gitu kan. Ini hal yang berbeda loh. Iya. Tapi karena ketertarikan ini makanya kemarin stand up sejam itu yang bareng Emily kan? Iya. Itu nyiapinnya gimana? Jadi proses nulis show-nya, gue harus mengakui bahwa gue tidak memiliki kemampuan menulis skrip di level kalian. Karena background knowledge-nya pun beda. Startnya juga beda. Startnya udah beda. Jadi gue pakai combat pasti. Komedi buddy. Pasti komedi buddy gue pakai. Jadi kalau yang kemarin contohnya gue ada Gilang, ada Dano Colby. Prosesnya menarik nih. Prosesnya adalah kita meeting. Meeting pertama adalah apa yang mau gue sampaikan. Keresahan tanpa komedi. Itu bertiga? Bertiga. Cuman kegelisahan aja nih? Iya, tanpa komedi ya. Gue nih gelisah soal ini gitu? Iya. Contohnya misalnya, ya paling sederhana, gue punya anak angkat. Ini kan sebuah kegelisahan. Gue nggak dipakai TV. Ini sebuah kegelisahan. Tapi nggak ada komedinya di sana kan? Nggak ada komedinya. Dari sana mereka ngebuat unsur komedinya. Begitu jadi skrip di seminggu terakhir tuh skrip gue rubah. Banyak yang gue rubah. Karena begitu gue baca berulang-ulang, keluar komedi originalnya gue gitu. Iya. You get my point kan ya. Jadi kayaknya kalau ini lebih lucu nih kalau gue ngomong. Karena udah otentik nih. Betul. Ini kan skrip berdasarkan development lah. Development. Dikembangin.
Begitu nyampe kita bacain, gue bisa jadiin ini milik gue nih gitu. Iya, Ya ya. kan? Jadi komedinya di gue banget nih. Iya. Gue rubah tuh. Itu gimana caranya? Ngebaca sendiri di Gue depan baca sendiri. kaca? Enggak? Gue baca depan kaca. Oh, Sama kayak gue belajar sulap, gue main depan kaca. Teknik yang sama gue pakai. Dari sana gue rubah-rubah sampai di hari terakhir. Itu ada perubahan terakhir. Oke. Itu H-1? No, hari H. Hari H? Hari H itu gue rubah Berubah lagi. skrip? Rubah skrip. Wow. Not all script ya. Masuk gitu lah. Nah, tiba-tiba skrip ini tuh pada saat gue ngomong di kaca, that's 45 menit. Oke. Iya. Pas latihan? Pas latihan 45 minutes itu udah gue kasih jeda orang ketawa, udah gue kasih begini. Ketika gue on stage, karena kita performer, pasti keluar improvisasi ketika ngeliat orang ketawa, tembak ini sama kayak main sulap lah. Ini begini, move-nya ke sini. 1 jam, kan 5 menit sebelum 1 jam dikasih tahu waktu ya. Iya. 5 menit nih, 5 menit terakhir. Gue ngeliat gue punya skrip baru setengah, Pak. Nah. Terus gimana? Jadi improv gue kebanyakan. Iya. Karena baru setengahnya kan? Baru setengah. Jadi mau nggak mau gue lompat ke skrip terakhir. Oh, ke beat terakhir. Ke beat terakhir yang jedernya lah gitu kan. Ke beat Wait Is Lu pada saat itu. Ngomongin gue ya? Ngomongin lu. Jadi intinya semuanya gara-gara Radit gitu. Even gue berdiri di panggung ini ya gara-gara Radit. Oke. Gitu lah. Oke. Tapi yang menarik, beat terakhir itu lu adalah permintaan gue. Oh. Jadi dibikin memang khusus supaya endingnya lu. Oh, pokoknya gue mau nanti gue nutupnya pakai Radit. Iya. Jadi nanti masalah, jadi kalau didengarkan di Somasi lah, TV lah, IMB lah, punya anak angkat lah, itu semuanya tuh gara-gara gue kenal sama Radit. Iya. Itu gue nggak tahu teorinya apa, but endingnya begitu dan pecah gitu. Iya. Dan itu pecah. Gitu. Itu gimana perasaannya? Begitu, wah gue bisa perform nih gitu. Untuk stand up. Gue merasa sama kayak the excitement ya maksudnya ya. Excitementnya sama ketika gue perform magic show. Oke. Karena perform magic show tuh juga menurut gue seninya sama. Ketika lu main, kalau penontonnya nggak terpukau, nggak tepuk tangan, you fucked up. Iya. Kalau lu gagal, you fucked up. Tapi kalau penonton ketawa, beda nggak efeknya dengan magic show? Kalau magic show kan it's an applause kan. Iya. Kayak lu tuh hebat. Iya. Tapi kalau penonton ketawa kan itu kayak semacam rilis kan, kayak gue bisa bikin lo happy. Apakah itu sama atau ada sensasi beda? Kalau lu bicaranya hormonal gitu ya, kita bicaranya hormonal aja lah hormon ya. Endorfinnya, keluarnya apanya semua, gue merasakan hal yang sama. Oke. Deg-degannya buat gue tetap lebih deg-degan gue perform magic show. Oh gitu ya? Karena magic show there is no way out. Bener. Kalau lu salah, habis lu gitu. Iya. Kalau ini nggak masuk, gue bisa masuk beat lain. Ini nggak masuk, gue bisa masuk beat lain sampai dapat. Kalaupun gue nggak dapet, okay, I'm not funny, sorry. Iya. Sulap ketika lu salah, lu ngapain ada di atas panggung kan? Jadi resikonya as magician itu jauh lebih tinggi dibandingkan resikonya as komedian. Makanya deg-degannya lebih. Deg-degannya lebih besar, apalagi ketika lu perform live di TV. Ya sebenarnya sama sih, ketika lu berkomedi dan nggak lucu, nggak ada yang ketawa di TV, ya you're done. Iya, cuma kalau komedi kan maksudnya pelurunya masih bisa banyak ya. Iya. Kadang-kadang kita ada yang namanya bomb sliding, jadi kalau misalnya nggak lucu, kita slidingnya gimana? Iya. Justru malah lebih lucu slidingnya gitu. Dan lu bisa, udahlah begitu pick, selesaikan di sana gitu kan. Sulap kan nggak bisa. Bener. Sulap kan you need it to, kalau lu inget gue main di IMB, itu gue desain pada saat gue main sama Cinta Laura sama lu, yang ngambil kartu, endingnya sama, yang pakai belteng, endingnya sama, udah tepuk tangan, gue double hit lagi bahwa gue dulu pernah ada fotonya, double hit lagi, it works very good, orang-orang ketawa, tepuk tangan luar biasa. Tapi sepanjang permainan itu Pak, ini kalau dia salah ngambil, I have no way out loh. Iya, karena kan itu Cinta yang ngambil kan? Iya. It's a trick for sure. Cintanya pun nggak tahu caranya gimana. Tapi trick bisa salah kan. Iya. Dan kalau itu salah, berarti persiapan gue sampai ending itu angus. Dan gue tahu angus dari tengah loh. There is a way out. Way outnya adalah begitu ini gagal dan sebagainya, ya udah gue main sulap biasa aja, ambil kartu, pilih satu, gue tahu contohnya kayak begitu.
Tapi kan semua orang tahu itu gagal kan. Smart people know, ya, lu main begini di atas panggung kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Dan persiapan yang udah gue siapin sampai ending gagal. Dan itu terjadi nggak sama gue? Terjadi. Pernah pasti. Berkali-kali. Yes, penonton gue nggak tahu. Oke. Gue slide. Tapi slide-nya nggak mungkin seperti stand up comedy. Lu kan tadi bilang sliding bomb lah gitu ya. Iya. Lu segway lah intinya. Iya. Ketika lu segway, bisa jadi ini lebih besar efeknya dibandingkan itu kan. Betul. Tiba-tiba penontonnya nerima ini lebih lucu kan, bisa kan? Iya, karena diamini kan. Karena diamini. Gue gini gitu. Betul. In magic show, nggak mungkin. Karena you prepare for the best sampai ending klimaksnya. Begitu nggak jalan, way out kita itu pasti lebih jelek dibandingkan itu, Pak. Jadi begitu gua sliding, ya penonton tetap tepuk tangan. Belum lagi reputasi lah, apalagi. Belum reputasi, belum apa, dan belum buetenya seperti apa. Iya sih, kebayang sih. Lu latihan, and gua nggak tahu magician sekarang gitu. Ketika gua main buat Lu Sama Cinta di IMB, gua seminggu tuh latihan. To perfecting the craft itu. Ya cuman by experience, kemungkinan gua gagal ya mungkin 1% lah gitu. But still 1% kan. Udah pada kemungkinan itu. Ada kemungkinan itu, mau 1% juga deg-degan Pak di atas panggung kan. Tapi kalau kayak gitu, apa Om Ded pengen stand up lagi? Kalau lu nanya do I love the art? Yes, I love the art. Terus pengen lagi? Kalau pengen lagi, gini, kalau pengen lagi gua tidak akan membuat itu menjadi professional job, udah pasti nggak mungkin. Gitu. Kalau pengen lagi, depends on the occasions. Gitu. Tapi this is not monthly venue lah gitu maksudnya. Kalau setahun sekali, oke lah. Kayak di MLI gitu. Kayak di MLI setahun sekali, ya udahlah oke gitu. Tapi kalau become part of my life, mungkin enggak. Gitu. Tapi if I'm using the art become part of my life, yes. Oke. Ya ada ilmu-ilmu yang bisa kepake lah. Iyalah pasti. Buat interview juga? Buat interview kepake. Di TTS kepake udah pasti. Oh iya bener. Gua sama lu udah jelas komedi kita seperti itu gitu. Jadi it's become part of my life, yes. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ini penasaran banget nih Om Ded. Aku tuh sebenarnya mau terima kasih buat Somasi. Karena di Somasi itu yang acara stand up Om Deddy itu ada garis yang coba Om Deddy sama teman-teman tuh push lagi. Intensinya memang itu. Iya. Ya kan? Gua tahu kemana pertanyaan. Karena komedi itu kan kita bermain di sebuah garis. Yang kadang kalau kita salah ngelangkah selesai kan. Pinggir jurang tuh kan. Pinggir jurang kan. Ya. Nah di Somasi itu kita bisa ngeliat garisnya tuh makin lama makin dipush. Ya. Nah pertanyaannya adalah ada nggak teman-teman yang masuk ke jurang gara-gara itu? Dan bagaimana menyelamatkannya? Ada nggak Om sebenarnya? Gue nggak mau nyebut orangnya ya. Nggak ada berarti. Ada. Oke. Gue nggak mau nyebut orangnya. Oke. Tapi gue bisa cerita kejadiannya. Oke. Gitu, ya. Kan bener katanya Radit bahwa bahkan di Ormas pun ini gue push banget nih. Betul. Ormas juga sih. Dan target gue sebenarnya berhasil. Target gue berhasil dalam artian gini. Kalau lu ngecek somasi itu kan kata-kata yang menakutkan ya Pak. Oke. Begitu juga dengan Ormas. Tapi kalau lu cek di Google, di YouTube mostly, somasi itu yang keluar gue, komedi. Lu cek Ormas di YouTube, itu udah bukan Ormas di YouTube yang di jalanan. Bukan tapi asosiasi masyarakat lagi. Tapi itu isinya. Jadi kata-kata Ormas, kata-kata somasi itu menjadi lunak sebenarnya. Oh itu emang niat awal? Iya. Oh I see. Iya. Oke. Kenapa Ormas harus menakutkan? Kenapa somasi harus menakutkan? Itunya gue udah berhasil nih. Iya. Itunya gue udah berhasil. Oke. Lalu ada satu titik di mana gue berdebat dengan diri gue bahwa ini harus dibuang part ini. Kalau nggak dibuang bahaya. Oke. Tapi kalau ini dibuang, the whole idea is gone. Iya. Jadi nggak believe lagi sama idenya. Iya, jadi nggak believe lagi sama ide. Karena kita nyensor itu. Karena kita sensor. Oke. Nah, ada dua kejadian. Oke. Kejadian yang pertama adalah ini menyinggung asosiasi tertentu. Oke. Tapi gue tahu bahwa secara ITE asosiasi nggak bisa mensomasi lu. Gitu. Jadi sebenarnya aman secara ITE-nya. Tapi kan belum tentu aman secara yang lain.
Secara sosial maksudnya? Secara sosial, gitu kan. Terus ya udah, kalau secara hukum aman, nggak gue sensor. Jadi gue tanya dulu dengan ahli hukum, apakah ini aman, apakah ini enggak, gitu. Apakah ini akan menyebabkan kegaduhan, karena kegaduhan di jalan bisa menyebabkan hukum juga, gitu. Oke, ini aman. Nah, tapi ada yang personal, Pak, gitu. Jokesnya tuh personal? Jokesnya personal. Jadi contohnya, dia ngomongin pejabat, tapi pejabatnya disebutin. Gitu. Kalau ini dipotong, hilang. Nah, tapi gue tahu bahwa beberapa kali ketika seorang pejabat datang dan di roasting, biasa aja ketika dia tahu mau di roasting. Jadi strateginya adalah ketika ada pejabat yang di roast di situ, sebelum itu tayang gue telepon orangnya. Gue cari nomor telepon pejabat tersebut. Itu dilakukan? Gue lakukan. Gue bilang aman dong seharusnya? Harusnya aman. Gue bilang bahwa nih ada komik begini. Menurut saya is good, is okay, gitu. Dan gue kasih videonya. Jadi kalau menurut mereka oke, ya oke. Dan mostly semuanya hampir oke. Karena kan buat mereka juga, kalau wah gue nggak mau dikata-katain, buat mereka juga buruk kan kalau begitu kan. Jadi oke. Tapi ada yang contohnya abis dari sana dia dapat teror yang besar dari perkumpulan tertentu, sampai keluar dari rumahnya, nginep di rumah temennya. Ada ya? Ada, nggak pulang-pulang. Kita bantu, kita cari tahu dari mana, ya ternyata ada lah basar-basar yang memang nyerang, belum sampai fisik ya, masih kayak begitu. Nah itu, kalau itu berarti kan secara fisik harus gue temenin lah. Tapi ini kondisi komediannya terpukul juga? Terpukul karena tidak terbiasa dengan hal tersebut. Tidak semua komedian nggak punya hati, kayak saya. Iya, memang benar. Tidak semua komedian bisa nerima tekanan seperti itulah gitu. Tapi ada juga yang contohnya yang paling lucu nih, contohnya Arin Somasi besok diserang, Instagramnya itu hilang. Itu kenapa? Gue sampai nelpon ke kepolisian pada saat itu bahwa ini ada kasus diserang, Instagramnya hilang, begini, dan dibantu sama mereka, dibalikin lagi, dicari way out untuk kembalikin dan sebagainya. Berarti mereka yang nyerang supaya IG-nya hilang? Orang-orang yang nyerang. Diduganya gitu? Bukan polisi ya? Iya, maksudnya orang yang diomongin kan? Orang yang diomongin lah gitu, nyerang. Dan kan ngilangin IG tuh gampang Pak, ketika lu bayar basar berapa ratus di report, IG-nya hilang dong pasti. Iya. Gitu. Tapi efeknya jadi berasa kan? Maksudnya orang tuh jadi lebih rileks gak sih? Orang jadi lebih rileks. Dengan komedi? Banget. Iya gak sih? Banget. Apalagi kalau ngeliat ormas yang pembahasannya kayaknya serem-serem banget. Tapi serem-serem banget. Kalau kita lihat kok jadi lebih rileks ya? Nah ada I think that's the beauty of your art, I think. Karena your art bisa ngebuat itu menjadi tidak seserius itu loh ternyata ya masalah ini. Gitu. Nggak seserius itu. Kayak yang kemarin kita ngebahas tentang Ferry Sambo. Melenceng ke artis-artis caleg. Iya. Tapi artisnya nyalek ada di sana. Gitu. Dan karena again self-deprecations, dia nerima itu dan sebagainya, abis. Itu masih abis sih. Kebayang lagi gue. Ini bedu lah intinya, bedu lah. Abis apapun yang dia omongin, abis. Oke? Kebetulan di saat itu ada Pras lagi datang, ada Gilbas, ada El Rumi. Nggak ikutan ormas. Tapi ketika dia lagi diserang, tiga-tiganya tuh masuk. Jadi 1 lawan 7. 1 lawan 7. Belum nonton lagi. Itu yang bedu pakai baju putih bukan? Betul. Oh iya gitu. Itu bedu. Abis seabis-abisnya. Setengah jam tuh dia, lu kalau nonton, please nonton itu abis dia di sana. Oke ya? Kita di situ dulu abis di sana. Tapi bedunya menjawab loh. Menjawab dengan bapak-bapak tenang dulu ya, bapak-bapak tenang dulu ya. Saya mau bicara, dengarkan. Kamu tidak boleh bicara, bukan gitu Pak, katanya. Dengarkan dulu, gue nih belum kepilih ya, katanya marah-marah deh. Pokoknya the comedy is so fun. Believe it or not, semua komennya mendukung bedu untuk naik. Wow. Semua komennya, nggak ada yang mengatakan, wah bedu tolol banget, bedu nggak cocok, bedu ini nggak. Semua komennya, abis dia dikata-katain seperti itu, semua komennya
Ini baru tahan banting, ini yang harusnya dipilih rakyat. Ini orang yang jujur, ini orang yang begini, ini orang begini. Semuanya positif. Bahkan bedunya chat gue thank you. Gue dikata-katain di sana, tapi efeknya orang lihat, ya gue kayak begini. Gue gak nutupin apapun. Nah itu kan is an art that's so beautiful. Betul. Gimana caranya orang dikata-katain dan menang di sana gitu. Iya. Dia kalah dalam pembahasan tersebut, tapi dia menang loh. Iya. Iya, he lose the battle but he win the war kan intinya kan. Itu hanya terjadi kalau kita menerima komedi itu sebagai komedi gitu. Maksudnya intensi orang-orang di sana kan bukan untuk menghina Bedu kan. Maksudnya mereka juga bermain. Mereka bermain, semuanya bermain. It's a playful thing kan. Very playful, very playful. Itu habisnya. Apapun yang diomongin salah. Apapun loh. Ya lu tau lah, gampang banget kan ngebalikin begituan kan. Kebayang lah teman-teman komik itu kan gitu iya kan. Wow, duduk nyender. Oke gitu, kalau jadi pejabat nanti nyender duduknya. Waduh. Hah? Semuanya salah. Berdiri, Ya? maunya di atas rakyat lu. Pokoknya semua yang dia lakukan salah. Dan diserang 7 orang. 7 orang nyerang. Iya. Tapi it works. Dan he's happy, everybody happy, penontonnya happy. Dan gue yakin suaranya naik. So it's beautiful art. Oke, jadi ke depannya bahkan ada ormas-ormas lainnya atau mau ada program komedi lain, Om, di YouTube? Ormas tuh baru 19 episode kalau nggak salah, lumayan gue hitung. Jadi sih gue pengen nahannya memang at least sampai 50 episode. Oke, biar kelihatan. Biar kelihatan. After that gue rubah lagi. Gue rubah lagi jadi konsep yang beda dan sebagainya. Gue udah punya nama KUHP. Nanti aja singkatannya apa. Itu model lagi tuh, KUHP yang baru nih? Iya. Oh, gitu. wow. Jadi, tapi tetap konteksnya adalah komedi. Dan tetap stand up komedian. Karena menurut gue yang tadi lu bilang bahwa ini tuh I think is breaking the barrier. Bener. Step by step gitu sampai negara Tahu nggak? kita tuh. Sama kayak yang Om Deddy bikin login itu. Itu kan itu breaking the barrier kan. Itu indah banget sih. Ya tapi itu setiap malam kita deg-degan Pak. Kebayang sih. Iya tapi kan itu kan intinya kita punya platform ini kan sebenarnya kan. Iya. Untuk lihat sampai sejauh mana kita bisa santai menyikapi hal-hal yang beda. Betul. Oke Om Ded, terima kasih udah datang hari ini. Thank you ngobrol-ngobrolnya. Senang sekali bisa ketemu kita ngobrol banyak. Thank you Om Ded. Thank you. Terima kasih semua. Dadah.